من يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari jamaah kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullahu ta'ala, semoga Allah melimpahkan rahmatnya kepada kita seluruhnya. Kita senantiasa bersyukur kepadanya atas rahmat, atas hidayah, atas taufik yang Allah berikan kepada kita, sehingga mampulah kita untuk kembali duduk sama-sama belajar, mempelajari hadis-hadis, mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam beserta perkataan-perkataan para ulama salaf yang berkaitan tentang dosa-dosa besar sebagai bentuk antisipasi dalam diri kita agar kita terhindar dari segala jenis dosa-dosa besar tersebut. Kita pelajari sebagai bentuk penghalang, sebagai bentuk tameng perlindungan dalam diri kita agar kita senantiasa berhati-hati. Adapun bagi kita yang pernah melakukan dosa-dosa besar tersebut, maka semoga dengan kita belajar, semoga setelah kita mengetahui bahwa hal tersebut adalah dosa, semoga kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha, yaitu kita menyesali perbuatan tersebut dan kita berhenti dari perbuatan dosa beserta kita bertekad untuk tidak mengulanginya kembali. Salawat dan salam senantiasa kita doakan kepada Allah agar Allah sampaikan kepada nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau dan orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat. Jamaah yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala, di dalam pembahasan kita mengenai dosa-dosa besar, insyaallah ta'ala kita akan membahas dan mengupas sebuah dosa besar yang tersebar di tengah-tengah masyarakat kita, bahkan hampir-hampir menjadi kebiasaan, hampir-hampir menjadi hal yang dianggap biasa, hal yang tidak lagi ditakuti oleh masyarakat kita, bahkan kaum muslimin itu sendiri. Ini suatu hal yang sangat menyedihkan kita. Kalau kita tidak bertaubat dari hari ini, kita khawatir akan waktu yang lama dan panjang di dalam neraka yang Allah berikan ancaman untuk orang-orang yang menunaikan, yang melaksanakan dan melakukan dosa-dosa besar tersebut, yaitu dosa besar adamul wafa'i bil ahdi, ingkar janji, mengingkari perjanjian. Yang disebut dalam perjanjian dalam bahasa Arab ada kalimat al-ahdu, perjanjian, atau al-wa'du, atau al-mithaqu, atau al-aqdu, dan seterusnya. Termasuk di dalamnya adalah al-yamin. Ini pun perjanjian, bahkan dengan menyebut nama Allah dalam sumpahnya. Al-yamin atau al-qasam dan seterusnya. Ini di antara bahasa atau kalimat-kalimat atau kosakata di dalam bahasa Arab yang menunjukkan tentang sebuah janji. Perlu kita ketahui jamaah yang kami muliakan dan kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ada yang Allah sebut dengan istilah ulul albab.
Di dalam surat Ar-Ra'd ayat 19 sampai 20 Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang siapa mereka ulul albab. Innama yatadhakkaru ulul albab. Yang pandai mengambil peringatan dari Allah hanyalah ulul albab. Bahasa kita ulul albab ini orang yang cerdas, berakal, arif, bijaksana. Inilah ulul albab. Bagaimana sifatnya? Alladzina yufuna bi'ahdillahi wa la yanqudhuna al-mitsaq. Sifatnya mereka adalah orang-orang yang senantiasa menunaikan janji dengan Allah, dan mereka pun tidak pernah membatalkan perjanjian-perjanjian dengan manusia. Sehingga ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullahu ta'ala, mereka lah disebut dengan istilah ulul albab. Begitu juga tentang orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang dirinya dipenuhi oleh kebaikan. Allah pun sebutkan di antara ciri mereka dalam surat Al-Baqarah ayat 177 potongannya, walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir. Akan tetapi yang disebut adalah yang disebut dengan orang-orang baik. Orang-orang yang baik perangainya adalah mereka yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari kiamat dan seterusnya. Dan Allah sebutkan wal mufuna bi ahdihim idza ahadu. Dan merekalah orang-orang yang senantiasa menunaikan janji-janji mereka apabila mereka membuat janji. Apabila telah terlanjur mereka mengiyakan sebuah janji, mengatakan iya aku akan pergi, mengatakan iya aku akan datang, mengatakan iya aku akan bayar dan seterusnya, maka ini adalah sebuah janji yang harus dia tunaikan. Maka ciri khas orang-orang baik adalah mereka yang menunaikan janji tersebut, tidak sekedar ucapan manis, tidak sekedar pemberian harapan kepada manusia agar bisa dipercaya, akan tetapi benar-benar dia tunaikan apa yang telah dia iakan sebagai janjinya tersebut. Bahkan di dalam surat Ali Imran ayat 76 Allah Subhanahu wa taala katakan, bala man awfa bi'ahdihi wattaqa fa innallaha yuhibbul muttaqin. Ketahuilah, siapapun yang telah menunaikan janjinya dan telah bertakwa, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertakwa tersebut. Dia mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu lagi banyak sekali dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan pujian-pujian untuk orang-orang yang menunaikan janji. Menunaikan janji atau sebuah akad yang telah disepakati. Sebuah akad perjanjian yang telah diiyakan, yang telah disetujui sebelumnya, maka itu konsekuensinya harus dia tunaikan. Harus dia tunaikan sebagai bentuk amanah yang tak boleh dia khianati. Makanya Allah Subhanahu wa taala dalam banyak ayat-ayatnya menyebutkan tentang perintah-perintah untuk menunaikan janji. Dalam surat Al-Isra ayat 34, wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula. Dan tunaikanlah janji, al-ahd. Tunaikanlah. Karena sesungguhnya janji itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Janji tersebut akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Nahl ayat 91. Wa aufu bi ahdillahi idza ahadtum wa la tanqudul aymana ba'da tawkidiha. Dan tunaikanlah, segerakanlah untuk menunaikan janji kepada Allah Subhanahu wa taala apabila kalian telah berjanji. Wala tanqudul aiman, dan jangan kalian batalkan perjanjian-perjanjian ba'da taukidiha, setelah kalian menegaskan perjanjian tersebut. Wa qad ja'altumullaha 'alaikum kafila innallaha ya'lamu ma taf'alun. Padahal kalian telah berjanji menyebut nama Allah sebagai saksi dalam perjanjian kalian,
innallaha ya'lamu ma taf'alun, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kalian perbuat. Di dalam surat Al-An'am ayat 152, wa bi'ahdillahi awfu, dan tunaikanlah janji kepada Allah. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tadhakkarun, hal demikianlah yang diwasiatkan oleh Allah untuk kalian agar kalian mendapatkan pelajaran. Tentu setelah kita bahas, setelah kita bacakan ayat-ayat yang di mana Allah memuji orang-orang menunaikan janji, kemudian kita bacakan bagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menunaikan janji, maka Allah Subhanahu wa taala pun dengan penegasan yang sangat kuat menyertakan ayat-ayatnya berupa larangan terhadap orang-orang yang melanggar janjinya, larangan terhadap perbuatan berupa pengingkaran janji, tidak tepat janji. Di antaranya di dalam surat An-Nahl ayat 95, wala tashtaru bi'ahdillahi thamanan qalila, dan janganlah kalian menukar janji dengan Allah, jangan kalian tukar janji kepada Allah dengan harga yang rendahan, harga yang sedikit, menukarnya dengan nominal yang kecil. Innama indallahi huwa khairul lakum in kuntum ta'lamun, sesungguhnya penunaian janji itu di sisi Allah adalah sangat lebih baik apabila kalian mengetahuinya. Ancaman bagi orang yang tidak menunaikan janji disebutkan juga oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat 77. Innal ladzina yashtaruna bi'ahdillahi wa aymanihim thamanan qalila ulaika la khalaqa lahum fil akhirah. Sesungguhnya orang-orang yang menukar perjanjiannya kepada Allah ditukar dengan nilai yang sedikit, mereka itulah yang tidak ada lagi nasibnya kelak di akhirat, tidak punya jatah di akhirat. Wala yukallimuhumullah, Allah pun tidak mau mengajaknya berbicara. Wala yanzuru ilaihim, Allah pun tak mau melihat kepada mereka. Yaumal qiyamah, hal ini terjadi ketika hari kiamat. Wala yuzakkihim, dan mereka pun tidak dibersihkan, tidak disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walahum adzabun alim, akan tetapi mereka mendapatkan azab yang perih. Betapa banyak jemaah yang kemuliakan ancaman yang berat. Di antaranya yang pertama, tidak punya jatah di akhirat. La khalaqa lahum fil akhirah, tidak punya jatah di akhirat. Kalau tidak punya jatah di akhirat, yaitu berupa jatah kebaikan, tentu dia akan mendapatkan kerugian-kerugian yang besar di dalam azab Allah Subhanahu wa taala. Pertama, tidak ada jatah di akhirat. Yang kedua, wala yukallimuhumullah, tidak diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wala yanzuru ilaihim, tidak akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, wala yuzakkihim, tidak akan disucikan oleh Allah. Walahum adzabun alim, yang kelima, bagi merekalah azab yang pedih. Ini ancaman berat jemaah yang kami muliakan. Maka jelaslah para ulama seperti Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala dalam buku beliau yang ada di hadapan kita menuliskan dan memasukkan dosa ingkar janji ini ke dalam deretan-deretan dosa-dosa besar, saking beratnya ancaman dari Allah Subhanahu wa taala di dalamnya. Jamaah yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala, kita lihat bagaimana Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala di dalam menjelaskan ayat-ayat Allah, di antaranya surah Al-Isra ayat 34 tadi. Kemudian dalam surah Al-Maidah ayat 1, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud, wahai orang-orang yang beriman, tunaikanlah akad-akad kalian, tunaikanlah akad perjanjian kalian. Qala Al-Wahidi rahimahullahu taala, Imam Az-Zahabi menyebutkan penjelasan dari seorang ulama salaf yang bernama Imam Al-Wahidi, yaitu Abul Hasan Ali bin Ahmad bin Muhammad bin Ali Al-Wahidi An-Naisaburi.
dari Naisabur, Asy-Syafi'i. Beliau ulama salaf yang bermadhab Syafi'i, yaitu yang wafat tahun 468 Hijriah. Beliau seorang alimun bitafsir wa asbabin nuzul. Seorang alim dalam ilmu tafsir, begitu juga di dalam asbabun nuzul, sebab turun-turunnya ayat Al-Quran. Apa kata beliau di dalam menafsirkan ayat ini? Qala Ibnu Abbas, beliau pun menukilkan perkataan Ibnu Abbas, menunjukkan ini tafsir berdasarkan riwayat, tidak menafsirkan dengan akal beliau sendiri, tidak. Tetapi menukil perkataan sahabat yang tentunya lebih paham, yang tentunya menyaksikan bagaimana turunnya Al-Quran tersebut, yang tentunya mereka mendapatkan pendidikan dari Nabi SAW di dalam penjelasan Al-Quran itu sendiri. Qala Ibnu Abbas fi riwayatil Wabili, dari Ibnu Abbas, disebutkan perkataan ini dari Ibnu Abbas berdasarkan riwayat seorang ulama rawi hadis, periwayat hadis yang bernama Al-Walibi, bahwa al-uhud atau al-ahdu di dalam ayat tersebut, innal ahda kana mas'ula atau wa aufu bil ahdi. Apa arti al-ahdu? Ma ahallallah wa ma harrama wa ma farada wa ma hadda fil Quran, yaitu apa-apa yang telah dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan apa-apa yang telah diharamkan oleh Allah, begitu juga apa-apa yang telah diwajibkan oleh Allah dan telah ditetapkan hukuman had sebagaimana tertulis di dalam Al-Quran. Menunjukkan bahwa perkara al-ahdu, perkara janji ini terbagi ke dalam dua hal. Pertama adalah janji kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah janji kepada sesama manusia. Janji kepada Allah Subhanahu wa taala ini pun sering, bahkan disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam agar kita membacanya di pagi hari dan di petang hari, dalam zikir pagi dan petang yang disebut dengan Sayyidul Istighfar. Allahumma anta Rabbi, ya Allah engkaulah Rabbku, la ilaha illa anta, yang tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi melainkan hanya engkau ya Allah. Khalaqtani wa ana abduka, engkau telah ciptakan aku ya Allah dan aku hanyalah hambamu. Wa ana ala ahdika wa wa'adika mastata'tu. Sampai di sini poinnya menunjukkan bahwa wa ana ala ahdika, dan aku akan senantiasa menunaikan janji kepadamu ya Allah. Wa wa'adika, begitu juga ikrar perjanjian yang telah pernah ya kita ambil kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai hambanya. Mastata'tu, sesuai dengan kemampuanku ya Allah. Aku akan menunaikan janjiku kepadamu ya Allah sesuai dengan kemampuanku, sebesar kemampuan yang engkau berikan kepadaku ya Allah. Ini sebuah ikrar yang kita sebutkan di dalam zikir pagi dan petang. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu, menunjukkan bahwa kita harus menunaikan janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa janji kita kepada Allah? Yaitu melakukan ketaatan. Melakukan ketaatan, memilih sesuatu yang halal, meninggalkan sesuatu yang haram. Menunaikan tauhid kepada Allah Ta'ala dan meninggalkan kesyirikan. Mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena itu perintah dari Allah, dan meninggalkan amalan-amalan yang tidak dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam karena itu bid'ah yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan seterusnya seluruh perkara-perkara yang berkaitan tentang hukum dari Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah janji kita dengan Allah. Janji kita dengan Allah yang harus kita tunaikan setiap saat sesuai dengan kadar kemampuan diri kita. Bagaimana dengan sesuai kadar kemampuan diri kita? Yaitu kita jujur di dalam kemampuan. Kalau benar-benar kita tidak mampu untuk sholat berdiri, barulah kita kemudian sholat dengan cara duduk.
Karena tidak mampu kita tunaikan janji kita kepada Allah untuk menyempurnakan gerakan salat, maka Allah berikan rukhsah. Sesuai kemampuan di sini betul-betul tidak lagi sanggup untuk kita lakukan. Karena Allah Maha tahu akan apa yang ada dan terbesit di dalam hati kita. Jangan sampai kita hanya pura-pura tidak sanggup padahal kita sanggup. Jangan sampai kita pura-pura tidak mampu melakukannya padahal kita mampu melakukannya. Lihatlah salah seorang yang pernah duduk di hadap dekat Nabi SAW ketika mengatakan tidak mampu, ya, yaitu dalam riwayat Abu Barzakh Al-Aslami kalau tidak salah, atau sahabat yang lain, yaitu seseorang yang duduk dekat Nabi SAW sambil makan dengan tangan kirinya. Maka Nabi SAW menegurnya, qul biyaminik, makanlah dengan tangan kananmu. Qala la astati'. Maka orang ini mengatakan, aku tak sanggup ya Allah, ya Rasulullah, aku tidak mampu makan dengan tangan kanan. Qala lastata'ta ma mana'ahu illa al-kibar. Nabi katakan kembali, engkau mampu. Yang mencegahmu, yang mengatakan, yang membuat kamu mengatakan tidak mampu tadi hanyalah kesombongan yang ada dalam jiwamu, dalam dirimu. Maka di dalam riwayat ini disebutkan oleh sahabat yang meriwayatkan hadis, fama rafa'aha ila fi. Maka selama-lamanya orang tadi tak sanggup lagi untuk mengangkat tangan kanannya mengarah kepada mulutnya, menunjukkan orang ini lumpuh total. Lumpuh menunjukkan bahwa kalimat la astati' itu harus benar-benar konsekuensinya jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berikrar, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Aku akan menunaikan janjiku kepada engkau ya Allah semampuku, sesuai dengan kemampuan yang aku miliki. Jemaah yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga yang disebutkan oleh Al-Imam Ad-Dhahhak, beliau juga seorang ulama tafsir, yang disebutkan oleh Imam Az-Zahabi beliau sebagai sahibut tafsir, kana min awiyatil ilmi. Beliau ini ulama yang disebut dengan Ad-Dhahhak, ulama salaf, ahli dalam bidang tafsir, bahkan beliau ini ya bagian dari orang-orang yang memiliki ilmu yang banyak, gudangnya ilmu. Al-murad bil-uhud allati akhadha Allah ala hadhihi al-ummah an yufu biha ma ahalla wa harrama wa ma farada min as-salati wa sa'iril fara'id wal-uhud. Yang dimaksudkan dengan janji al-ahdu dalam ayat Allah dalam surat Al-Isra ayat 34 tadi adalah perjanjian kita dengan Allah atas umat ini, perjanjian Allah atas umat ini, perjanjian yang telah diambil oleh umat ini bersama dengan Allah. Artinya perjanjian ini terhadap Allah Subhanahu wa taala yang harus ditunaikan berupa ma ahalla, hal-hal yang dihalalkan oleh Allah, wa harrama, hal-hal yang diharamkan oleh Allah, wa ma farada, hal-hal yang telah diwajibkan untuk kita tunaikan, minas salah, di antaranya seperti salat, wasairil faraid, begitu juga seluruh kewajiban-kewajiban yang lainnya, wal uhud, begitu juga perjanjian-perjanjian dengan manusia. Wa kadzal uhud jam'u ahdin, begitu juga yang disebut dengan al-uhud yaitu jamak dari kalimat ahdun, ya perjanjian. Perjanjian di sini bisa dengan Allah, bisa dengan manusia. Adapun al-aqdu di dalam firman Allah surat Al-Maidah ayat 1 tadi, aufu bil uqud, wahai orang-orang yang beriman, tunaikanlah al-uqud, akad. Al-aqdu bima'na al-ma'qud wa huwa alladhi uhkima ma faradallah. Yang disebut dengan akad di sini yaitu apa yang telah diikrarkan, apa yang telah dinyatakan untuk ditunaikan, dan ialah yang telah ditetapkan sebagai hal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita tunaikan. Faqad uhkima dzalik wala sabila ila naqdhihi bihalin.
maka hal itu telah terucapkan, maka tidak akan ada lagi alasan untuk membatalkannya. Jamaah yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Berkaitan dengan janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah hal yang sudah sangat jelas. Bagaimana kita sebagai hamba untuk tunduk akan aturan Allah Subhanahu wa taala. Inilah perjanjian kita dengan Allah. Bahkan sebelum kita dilahirkan telah ditanya, alastu bi rabbikum? Qalu bala, syahidna. Sudah ditanya kepada setiap janin, bukankah aku Rabb kalian? Bukankah aku sebagai Tuhan bagi kalian? Untuk harus kalian patuhi, harus kalian tauhidkan, harus ada konsekuensinya mengakui diri kita sebagai hamba dan Allah sebagai Rabb. Untuk kita tunduk kepada aturan-aturannya. Maka kita telah bersaksi, benar ya Allah, demikian adanya. Kami hambamu, bagaimana dalam hadis yang tadi kita sebutkan, ana khalaqtani wa ana abduka. Engkau telah menciptakanku dan aku adalah hambamu. Ini pun harus diikrarkan menjadi bagian yang harus kita tepati sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Namun berkaitan dengan janji kita terhadap manusia, perjanjian kita terhadap manusia yang lebih spesifik disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat al-aqdu, akad. Maka hal ini mulai banyak hari ini yang kami muliakan, jamaah yang kami muliakan, orang-orang yang meninggalkannya, yang terlalu mudah untuk mengiyakan sesuatu. Lai juagi harok tibo acaranya ndak datang, padahal disampaikan lai bisa datang lai. Capek bayo kan, capek pekerjaan lai, tapi ndak datang. Ini ingkar janji namanya. Ini orang yang telah melakukan dosa. Maka jamaah yang kami muliakan, kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala, jangan bergampangan kita. Jangan bermudah-mudahan kita ketika mengiyakan sesuatu yang belum sanggup untuk kita lakukan. Lihat dulu keadaannya, bagaimana akan tubuh kita ini. Bagaimana dengan agenda-agenda kegiatan yang lainnya. Ya. Kalau memang kita ragu, katakan ragu. Afwan, ana masih ragu, belum sanggup, belum bisa memutuskan sekarang. Nantilah dikasih kabar. Sampaikan bahwa ragu. Jangan iyakan. Ya, di antara orang-orang yang takut kehilangan, misalnya ada bisnisnya, tanyakan, bisa menyediakan barang ini besok? Bisa, padahal barang belum ada, tapi dia sudah menjanjikan bisa untuk ada besok. Maka kemudian ketika besok dia minta penguluran waktu, ya, padahal belum jelas kesediaannya dia. Begitu juga ketika dihadapkan dengan suatu job pekerjaan, bisakah menyelesaikan ini dengan batas deadline, batas waktu, tanggal sekian, bulan sekian? Sanggup? Bisa. Terlalu cepat untuk mengiyakan. Namun ketika datang waktunya, ketika datang tagihan-tagihannya, dia katakan tidak sanggup. Maka ini sudah sangat mengecewakan orang lain. Kalau indak katalog mengarajukan, capek kecil indak talog. Orang akan mencari pengganti nan lain. Orang akan mencari alternatif nan lain. Kalau indak talog, dewa bisa ada orang lain. Dan orang yang punya hajat kebutuhan tidak kecewa. Ini pentingnya kita menghargai orang-orang yang memberikan pekerjaan kepada kita. Ini pentingnya kita menghargai orang-orang yang memberikan amanah kepercayaan kepada kita. Supaya mereka tidak dikecewakan dan kita tidak berdosa. Sehingga lihat kembali diri kita, jamaah yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala. Ukur dulu kesanggupan diri, ukur dulu kemampuan badan, kemampuan skill yang kita miliki. Apakah betul kita sanggup menunaikan atau tidak? Terkadang di dalam rumah tangga terlalu mudah juga menjanjikan kepada anak-anak, yang justru ini hilanglah kepercayaan dari anak-anak ketika tidak ditunaikan. Kalau juara beko apa aja, pergi jalan-jalan kemari dan ke situ. Tapi ketika dia juara terlupakan. Ini banyak yang membuat anak-anak patah semangat. Sudahlah dia bersusah payah
dia bersungguh-sungguh, dia teringat dengan janji orang tuanya akan dibelikan ini, akan dibelikan itu, diajak ke sini, diajak ke situ. Tetapi setelah tercapai, dia tidak mendapatkan itu. Akhirnya manggo. Yang bahayanya tak mau lagi serius belajar seperti dahulu. Ini kan bahaya. Akhirnya dia patah semangat, tidak lagi belajar. Karena orang tua terlalu gampang untuk memberikan janji. Bahkan jamaah yang kami muliakan, kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang kita mampu membawanya, memberikan dia hadiah dan seterusnya, tak perlu dijanjikan, langsung berikan pada waktu itu, langsung ajak pada waktunya. Kalau memang badan kita sanggup untuk membawanya, tidak ada waktu yang bentrok dengan kegiatan yang lain, kita punya waktu yang lapang untuk membawanya jalan ke sana dan ke sini, bawa langsung ketika itu. Maka jangan banyak-banyak menjanjikan mereka. Menjanjikan istri di rumah nanti akan dibawakan ini, dibawakan itu. Padahal ketika ditagih tak ada. Ini mulailah nanti hilang kepercayaan dari keluarga. Seorang ayah yang seorang pemimpin yang tak pandai menepati janji dan seterusnya. Ini merupakan hal-hal yang sangat berdampak negatif dalam kehidupan kita jamaah yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan oleh Asy-Syaikh As-Sa'di rahimahullahu taala, "Hada amrun min Allah taala li'ibadihi al-mu'minin bima yaqtadihi al-iman bil wafa'i bil 'uqud." Ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk hamba-hambanya yang beriman. Sebagai konsekuensi keimanan tersebut adalah harus dia tunaikan janji-janjinya. Ai maknanya adalah biikmaliha wa itmamiha wa adami naqdiha wa naqsiha. Harus menyempurnakan janjinya, harus dia tunaikan janjinya dan tidak dia batalkan atau dia kurangi, tidak dibatalkan dan tidak pula dikurangi. Ada akad perjanjian antara kita misalnya sebagai karyawan dengan bos atau manajer perusahaan. Tadi dijanjikan gaji sekian, maka tunaikan sekian. Jangan dikurangi. Tetapi kalaupun ada bonus, harusnya dilebihkan bonusnya. Ini sebagai konsekuensi perjanjian. Antara suatu lembaga dengan para guru juga demikian. Berapa dijanjikan gajinya, tunaikan segitu. Jangan dikurangi. Justru seharusnya kita tambahkan sebagai konsekuensi kita menghargai jasa mereka sebagai pengajar. Atau dengan kata lain kita memiliki perjanjian-perjanjian dalam akad jual beli. Akad yang kita tunaikan sesuai dengan apa yang telah disepakati dari awal. Apa yang telah kita berikan konsekuensi dari awal. Barang begini bentuknya, spesifikasinya begini, ya, janjikan begitu, maka harus tunaikan segitu. Harus tunaikan segitu. Termasuk ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah ta'ala. Ini juga diantara nasihat yang perlu kita sampaikan. Diantara pengelola lembaga-lembaga pendidikan. Di dalam brosur yang ditampilkan itu bagian dari akad. Bagian dari janji yang harus ditunaikan. Orang tertarik masuk ke sekolah karena telah melihat brosur. Apa yang ditayangkan, dituliskan di brosur itu perjanjian akad yang harus dia tunaikan. Karena orang tertarik memilih sekolah itu melihat brosur. Berarti dia harus tunaikan ketika anak tersebut masuk ke sekolah. Dijanjikan dalam brosurnya fasilitas berkuda misalnya. Tetapi sampai dia sekolah tak pernah mencicipi berkuda, cuman melihat ustadznya main kuda, berkudaan saja di sekitar pondok. Tapi santrinya tidak pernah diberikan fasilitas itu, hanya sebagai daya tarik, tapi tak ditunaikan. Jadi cukup kita sederhana dengan apa yang kita miliki. Ya, ini yang bisa kita janjikan, ini yang bisa kita berikan fasilitas-fasilitasnya. Tulis apa adanya. Jangan dibuat-buat kemudian orang tidak mendapatkan apa yang telah kita janjikan dan kita akadkan kepadanya.
pengajarnya Ustadz Fulan, Ustadz Fulan, Ustadz Fulan, seterusnya. Ditulis semua para ustadz kibar di sini. Tetapi ketika dalam kenyataan tidak pernah sekalipun ustadz itu mengajar. Ini salah satu kezaliman dalam akad. Ya. Kalau memang bukan mereka yang mengajar, tulis siapa pengajar yang sebenarnya. Itu bagus, lebih baik dan lebih gentleman di dalam memberikan akad kepada siswa atau wali santri atau wali santri sebagai konsumen dalam pendidikan ini. Ini sebagai akad, jemaah yang kemuliakan. Apapun yang tertulis itulah komitmennya. Termasuk jemaah yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala, mumpung teringat. Di antara akad-akad pemungutan donasi, perlu kita saling menasihati di sini. Untuk apa dia dikumpulkan? Donasi misalnya, untuk berbuka puasa satu paket 25.000. Tunaikan segitu. Itu yang kita tulis di brosurnya. Maka ketika kita dapat donasi sekian dan sekian, tunaikan 25.000 ini untuk satu orang. Jangan dipotong. Kalau tidak sanggup menunaikan, jangan ditulis segitu. Donasi untuk berbuka puasa, selesai. Tunaikan berapa adanya, berapa kita punya uang dan berapa jumlah masyarakat yang berpuasa ketika itu. Ini salah satu. Ya. Kalau kita sanggup untuk menunaikan yang detail, disebutkan snacknya ini, snacknya itu. Kalau sanggup menunaikan silahkan. Tapi kalau tidak sanggup, tulis secara umum saja. Untuk berbuka puasa, selesai. Dan harus ditunaikan betul-betul untuk buka puasa, bukan untuk sahur. Nah, ini kan terjadi jemaah yang kami muliakan. Karena banyak ya donasi yang masuk, dia kumpulkan untuk buka puasa, tetapi dibelikan setengah, setengahnya dibelikan untuk sahur. Ini diantara hal yang tidak menepati akad tadi. Maka kalaupun untuk sahur, tulis untuk sahur sekalian. Donasi berbuka puasa dan sahur, selesai. Ya. Jangan mempersulit diri kita dengan perjanjian akad-akad yang kita tak sanggup untuk menunaikannya. Maka kita harus jeli di sini sebagai ulul albab, sebagai orang yang berakal, arif dan bijaksana di dalam menetapkan suatu perkara. Jamaah yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala. Wa hadha syamilun lil 'uqud allati bainal 'abdi wa baina rabbih. Syekh Sa'di kemudian melanjutkan dalam perkataan beliau, akad-akad di sini yang di dalam al-ahdu tadi merupakan akad yang termasuk di dalamnya seluruh akad, baik dengan Allah ataupun dengan hamba. Min iltizami ubudiyatihi, sebagai bentuk kita iltizam terus menerus dalam penghambaan diri kita kepada Allah. Wal qiyami biha atamma qiyam, kita mendirikan ibadah kepada Allah dengan sungguh-sungguh, dengan sempurna. Wa adamil intiqas min huquqiha syai'a, tanpa kita kurangi hak-hak ibadah itu sedikit pun. Begitu juga wallati bainahu wa bainar rasul, akad perjanjian kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ta'atihi wa ittiba'ihi, kita taat kepada beliau dan kita mengikuti contoh ibadah dari beliau, contoh muamalah dari beliau dan akhlak dan seterus yang seluruhnya terkait dengan ittiba' kepada sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga wallati bainahu wa bainal walidaini wal aqarib, janji antara seseorang dengan orang tuanya dan kerabat-kerabatnya, bibirrihim wasilatihim, agar senantiasa berbuat baik kepada mereka dan menyambung silaturahim, wa adami qati'atihim, dan tak boleh kita putuskan hubungan dengan mereka. Wallati bainahu wa bainal khalqi min uqudil muamalat, begitu juga perjanjian antara kita, antara sesama makhluk Allah, sesama manusia, berupa akad-akad dalam muamalat, dalam hubungan transaksi, dalam transaksi baik itu jual beli, kal bai'i wal ijarah, baik bentuknya jual beli atau sewa menyewa, wa nahwiha, dan yang semisal dengannya. Wa uqudit tabarru'at kal hibati wa nahwiha, begitu juga akad-akad yang berkaitan dengan tabarru'at, dengan donasi-donasi tadi.
dengan pemberian-pemberian yang dipungut dari orang-orang seperti hibah, pemberian atau hibah, wa nahwiha, dan yang sejenisnya, maka kita tunaikan hal demikian. Bal wal qiyami bi huquqil muslimin allati aqadaha Allahu bainahum fi qawlihi innamal mu'minuna ikhwah. Termasuk juga di dalamnya adalah agar kita menunaikan hak-hak orang-orang yang beriman, yaitu hak-hak persaudaraan dengan mereka, sebagaimana Allah katakan innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu saling bersaudara. Bagaimana perjanjian kita dengan saudara muslim kita? Bittanasuri 'alal haqq, saling tolong menolong di atas kebaikan, wat ta'awuni alaih, dan saling kita membantu, wat ta'aluf bainal muslimin wa adamit taqati', saling kita beramah tamah dengan orang-orang Islam dan tidak memutuskan hubungan dengan mereka sebagai saudara kita. Fahadal amru syamil li usulid din wa furu'ih, maka perkara janji ini lengkap, menyeluruh, mencakup seluruh perkara pokok dalam agama dan perkara cabang-cabang di dalam agama ini. Azan. Baik, kita azan dulu, barakallahu fiikum. Allahu akbar, Allahu akbar. Allah
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Jemaah yang kami muliakan dan kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lihat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang derajatnya sahih di dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisa. Ada 4 perkara, ada 4 sifat. Kalau 4-empatnya ada dalam diri seseorang, maka dia adalah munafik tulen, munafik tanpa ragu, munafik murni. Kalau 4-empatnya ada sekaligus dalam jiwa seseorang, dalam diri seseorang. Wa man kanat fihi khislatun minhunna kanat fihi khislatun minan nifaq. Akan tetapi kalau salah satu dari 4 saja dia miliki, maka dia telah memiliki salah satu sifat-sifat orang-orang munafik, satu tanda-tanda kemunafikan. Jadi, kalau 4-nya ada sekaligus, maka dia munafik tulen pasti. Bisa boleh jadi ini keluar dari Islam. Kalau sudah munafik, dia telah menyembunyikan kekafirannya, menampakkan keislamannya. Ini munafik tulen, khalisan, keluar dari Islam. Tetapi kalau yang dimiliki itu salah satunya saja dari 4 hal yang akan kita sebutkan ini, maka ketahuilah dia telah memiliki tanda-tanda, ciri-ciri orang-orang munafik. Sampai dia meninggalkannya, hatta yada'aha, sampai dia tinggalkan perkara itu. Menunjukkan ini harus sangat berhati-hati kita jemaah yang kami muliakan dengan 4 perkara ini. Yang pertama, idza hadatsa kadzabah. Kalau dia berbicara selalu bohong. Kalau setiap berbicara banyak bohongnya. Banyak duto padonan bana, kadang otak. Wa idza tumina khana. Dan kalau dia diberi amanah, dia berkhianat. Berkhianat, tak pandai menjaga amanah. Yang ketiga, wa idza ahada ghadara. Kalau berjanji dia ingkar. Janji biasa mungkar katanya. Tiap berjanji selalu ingkar, tak pernah ditepati, janji sedang banyak. Yang keempat, wa idza khasama fajara. Kalau dia cekcok, bertengkar dengan seseorang, maka dia melampaui batas. Maka dia sewenang-wenang, zalim, nyolapi orang, nyolakak, nyotinju, nyekeluarkan kata-kata dan tidak pantas untuk diucapkan, binatanglah nan keluar dari mulutnya dan sebagainya. Ini yang dimaksud dengan fajar. Kalau dia bertengkar, maka dia melampaui batas. Apabila 4 hal ini ada dalam jiwa seseorang, dalam diri seseorang, tanda-tandanya nampak semuanya, maka ketahuilah dia munafik tulen. Hati-hati jemaah. Satu pun dari hal yang 4 ini, satu saja harus kita jauhi, harus kita tinggalkan, harus kita berbenah untuk tidak kembali mengulangi kalau pernah melakukannya. Ini sebagai bahan untuk renungan agar kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kemudian para malaikat
telah menuliskan sebagai laporan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita telah termasuk sebagai salah satu di antara deretan-deretan orang-orang munafik. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang-orang munafik yang berada di kerak neraka, paling bawah di neraka, menunjukkan akan azab yang perih. Munafik ini menunjukkan kafir plus, ya, lebih dari sekedar kafir, kafir plus, ya. Sulit dideteksi munafik. Orang-orang munafik tulen ini sulit dideteksi karena dia berbaur bersama kaum muslimin. Dia menampakkan dirinya sebagai orang Islam, tetapi dalam jiwanya penuh dengan jiwa-jiwa orang-orang kafir. Na'udzubillah. Maka jamaah yang kami muliakan, kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala, perlu kita untuk berbenah, perlu kita untuk antisipasi dengan perbuatan-perbuatan tersebut, dan perlu kita sadari di antara hal yang kita sebutkan tadi, dalam disebutkan oleh Nabi SAW tadi, ada salah satu poin yang sedang kita bahas pada malam hari ini, yaitu wa idza ahada ghadara. Kalau dia berjanji, dia ingkari, tidak tepat dengan janjinya. Lah bautang biswak dibayar, bulan muka dibayar, lah dapat peti ndak jadi bayar, lah ada peti ndak jadi bayar. Ini hati-hati jemaah kemuliaan. Dosa besar, dosa besar. Kalaupun memang kita ndak sanggup membayarnya, laporkan kepada orang tersebut, beri kabar, agih kabar, deh, yo ndak ada peti kironya dah. Dan tadi basabui bulan muka kironya ndak mau itu kenyataannya dah. Ndak segitu dapat gaji. Ndak segitu ada pitih. Mohon maaf. Ucapkan permohonan maaf, jelaskan uzurnya. Mudah-mudahan orang ini memberikan uzur. Iko yang parah jamaah yang kami muliakan, kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala, lah panjang bajanji ka bajanji nan kaba ndak diagiah. Berita tak sanggup ndak diberitahukan kepada orang yang dia hutangi. Sudah lama menunggu, dicarikan kemari, tak datang, tidak punya waktu untuk bertemu, rumah selalu dikunci dan sebagainya. Ini menunjukkan hal-hal yang parah dalam dirinya yang telah merusak akidah. Karena kaitan dengan munafik berarti kaitan dengan akidah. Kalau sudah kaitannya dengan kemunafikan, berarti ini ada kaitan dengan akidah, bukan main-main. Berkaitan dengan dosa besar pun, kalau dia remehkan, ini bukan main-main lagi, masalah akidah. Jamaah yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala, tahanlah diri kita untuk tidak banyak berjanji. Kalaupun kita berhutang misalnya, terpaksa, lakukan hutang itu karena terpaksa memang, bukan untuk gaya hidup, ya. Hutang bukan untuk gaya hidup, tetapi dalam keadaan terpaksa, tidak ada yang akan dimakan, tidak ada pakaian yang mau dipakai, tidak ada tempat tinggal yang bisa kita kontrak lagi, ya sudah, di saat itulah kita berhutang untuk menutupi kebutuhan kita. Maka ini biasa harus kita tunaikan sesuai dengan kebutuhan kita juga. Orang pun akan maklumi keadaan kita. Kalaupun kita menunda pembayaran hutang karena memang belum ada uangnya, kita sampaikan secara jantan. Kau ndak berang lo ditagih hutang, ya, labiah berang lo lah, ida biah sangar lo tampangnya pada orang nan punya pitih, lah kareh lo lidahnya pada giginya. Na'udzubillah jamaah yang kami muliakan. Ini di antara orang-orang yang kita khawatirkan termasuk ke dalam orang-orang yang memiliki sifat-sifat kemunafikan tersebut. Begitu juga jamaah yang kami muliakan dan kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, di dalam rumah tangga, di dalam bersaudara, dalam berkawan kita, hati-hati di dalam berjanji. Kalau memang tidak sanggup, jangan janjikan dulu. Nanti saja. Ketika hari hanya kita mau berangkat baru katakan kita sanggup. Ya.
Alhamdulillah, ya mungkin ini diantara hal yang sering kita ucapkan kadang bikin orang jengkel, tapi bagaimana mudah-mudahan ini terbaik jawabannya. Ditanya oleh istri, bila wak pai ke kampung ke Painan kan. Bekolah kolah ke payu age tahu. Kalau lah tibo situ beko age tahu gitu. Kadang seperti itu jamaah kemudian kan, ya bukan untuk mencandainya, tidak, tetapi memang untuk khawatir kita berjanji. Khawatir kita berjanji tidak tunai nanti termasuk dalam ini. Lebih baik nanti kalau sudah berangkat baru kita kasih tahu. Ditanya kapan bilo itu barek jamaah. Bilo apa itu barek. Karena belum tentu kita mampu tanggal sekian. Khawatir nanti diundur, orang kecewa, kita pun berdosa. Sehingga jamaah yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala, ya, walaupun bagaimanapun kita pasti ya, punya waktu misalnya, punya tubuh yang sehat sekarang. Untuk yang ke depan besar kemungkinan kita bisa menunaikan, tetap katakan insya Allah. Tetap katakan insya Allah. Sebagaimana Allah katakan di dalam surat Al-Kahfi, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghada illa an yasha Allah. Dalam surat Al-Kahfi ayat 23 sampai 24. Jangan katakan, jangan kamu pastikan, wala taqulanna, jangan sesekali kamu pastikan, kamu katakan inni fa'ilun dzalika ghada, bahwa aku akan mengerjakan itu besok. Tapi katakanlah illa ayyasha Allah. Katakan insya Allah. Katakan jika diizinkan oleh Allah Ta'ala. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok jemaah. Jangankan besok, beberapa menit kemudian kita tidak akan tahu bagaimana kepastian hidup kita. Bagaimana kepastian diri kita. Apakah masih sehat? Apakah masih kuat dan seterusnya. Jangan katakan pasti akan melakukan itu besok. Maka jangan bermudah-mudah untuk berjanji. Kalaupun memang kita yakin akan bisa datang, akan bisa menghadiri, akan bisa melakukan ini dan itu, katakan insya Allah, insya Allah. Dan ingatkan, ini bukan janji ya. Ingatkan, ini bukan janji. Ini jauh lebih baik jemaah yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala, daripada hanya karena kita takut kehilangan kesempatan ini, takut kehilangan kuota ini, takut kita kehilangan tempat duduk di sini sebagai peserta ini dan itu. Kita berjanji kemudian kita ingkari. Ini suatu hal yang perlu untuk kita waspadai. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam likulli ghadirin liwa'un yaumal qiyamah. Dalam hadis yang sahih, yaitu dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari hadis Abdullah bin Mas'ud dan Anas bin Malik radhiyallahu taala anhuma, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, untuk orang-orang yang mengingkari janji, ketika hidup di dunia dia ingkar janji, maka di hari kiamat nanti dia akan bawa bendera. Dia bawa bendera. Yuqalu hadza ghadratu fulan ibn fulan. Kemudian dikatakan oleh setiap orang yang melihat bendera itu, inilah tanda pengkhianatan fulan bin fulan ini. Ini tanda pengkhianatannya. Maka setiap orang yang melihatnya di padang mahsyar nanti akan tahu, ini orang yang suka ingkar janji. Karena setiap lewat dia bawa bendera. Bendera sebagai simbol ingkar janjinya. Maka dijelaskan oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah ta'ala, al-maqsud bin dzalik i'lanu fadihatihi. Maksud kenapa dia dibawakan bendera, dia dijadikan oleh Allah bawa bendera nanti di hari kiamat sebagai i'lan, pengumuman ala fadihatihi, i'lanu fadihatihi, sebagai pengumuman bahwa orang ini punya akhlak buruk. Diperlihatkan kepada seluruh manusia bahwa dia punya akhlak buruk. Na'udzubillah. Ini dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, orang memiliki sifat demikian, ingkar janji. Wa annahu yakunu hunaka alamatun tadullu ala anna alladhi tahtaha ghadir. Ini menunjukkan bahwa
Orang yang berada di bawah bendera tersebut adalah pengingkar janji. Kama anna al-liwa'a fid dunya yakunu 'inda al-amir aw 'inda al-kabir fil jaysh liyadulla 'ala makanihi. Sebagaimana ketika hidup di dunia orang-orang yang membawa bendera itu adalah simbol sebuah kekuasaan, simbol sebuah kebesarannya, dibawa oleh pemerintahan, dibawa oleh pembesar suatu tentara dalam peperangan sebagai simbol posisi dia dalam keadaan berjaya. Wa huwa syai'un mahmud. Yang di dunia orang bawa bendera itu adalah orang yang terpuji. Wa ammal ghadir fa innahu yunsabu lahu liwa'un yadullu ala anna alladhi tahtahu rajulun ghadir. Adapun di hari kiamat nanti, orang yang membawa bendera justru sebagai tanda bahwa orang yang di bawahnya adalah pengkhianat dalam janjinya. Na'udzubillah. Maka disebutkan pula, hadza fulan bin fulan. Setiap orang yang melihat ini si fulan, anak si fulan. Ini menunjukkan yudhkaru bismihi wasmi abih, disebutkan nama dia dan disebutkan pula nama bapaknya. Wa hadza yadullu ala tahrimil qadar. Menunjukkan hal yang sangat luar biasa. Ayah pun ikut-ikutan kena nama, kena aib. Orang tua kita di akhirat pun dapat aib gara-gara kita yang ingkar janji. Sebagai bentuk hal demikian dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk akan haramnya mengingkari janji. Jemaah yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis yang lain Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, yaqulullahu azza wa jalla, bahwa Allah azza wa jalla berfirman, menunjukkan ini hadis qudusi. Thalathatan ana khasmuhum yaumal qiyamah. Ada 3 orang yang aku itu akan memperkarakannya nanti di hari kiamat, kata Allah. Ada 3 jenis manusia yang aku akan memperkarakan orang ini. Rajulun a'ta bi thumma ghadar. Orang yang telah berjanji sambil menyebut namaku, wallahi saya akan begini dan seterusnya. Sambil menyebut namaku, kemudian dia ingkari. Allah akan memperkarakan kasus ini nanti. Ya, betapa banyak orang yang hanya menginginkan sebuah jabatan contohnya. Dia berjanji, wallahi kalau saya terpilih akan begini-begini. Kalau saya terpilih akan begini dan begini. Na'udzubillah ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Inilah diantara busuknya dunia perpolitikan. Kalau ikut-ikutan ke dalamnya, kita pun akan terperosok ke dalam dosa-dosa perjanjian-perjanjian ini. Yang ketika menjabat tak sanggup untuk menunaikan janji. Inilah bahayanya ketika kita banting setir masuk ke dalam kubangan-kubangan politik. Bahkan dengan menyebut nama Allah. Yang kedua kata Allah Azza wa Jalla dalam hadis qudsi tersebut, wa rajulun ba'a hurran fa akala thamanahu. Yang kedua adalah orang yang memperjualbelikan atau menjual orang merdeka, bukan budak, diperjualbelikan. Nah, ini perdagangan orang. Kemudian dia makan hasil jual beli tersebut. Dia makan uangnya setelah dia perjualbelikan manusia. Ya, maka Allah akan memperkarakan orang tersebut di hari kiamat nanti. Yang ketiga, wa rajulun istajara ajiran fastawfa minhu al-amal wa lam yu'tihi ajrahu. Yang ketiga adalah orang yang memperkerjakan seorang karyawan, memperkerjakan seorang pekerja, lalu pekerja tersebut telah menunaikan tugasnya, telah menunaikan pekerjaannya, namun tidak dibayar gajinya. Maka orang ini pula yang akan diperkarakan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Jadi yang pertama adalah orang yang berjanji menyebut nama Allah lalu dia ingkari. Yang kedua, orang yang memperjualbelikan orang merdeka lalu dia makan hasil jual beli tersebut. Yang ketiga adalah orang yang memperkerjakan seorang pekerja, lalu pekerja tersebut telah menunaikan tugasnya namun tidak dibayarkan gajinya. Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari. Jemaah yang kami cintai dan kami muliakan, karena Allah Subhanahu wa taala
Di antara perjanjian yang perlu kita ingat, perjanjian antara kita dengan manusia, yaitu adalah perjanjian setia kepada pemimpin kaum muslimin. Ya, berbaiat kepada mereka, mengakui mereka sebagai pemimpin dari kaum muslimin, sebagai ketaatan yang harus kita laksanakan dalam hal yang ma'ruf, dalam rangka tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita taati mereka para pemimpin kita, tidak keluar dari ketaatan kepadanya. Makanya di sini Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala membawakan dua hadis tentang janji setia kita kepada pemimpin kaum muslimin. Waliul amr, baik levelnya mereka adalah pemerintahan RT, RW, kelurahan, kecamatan dan seterusnya sampai kepada kepala negara, bahwa mereka adalah waliul amr, para pemimpin kaum muslimin. Selagi mereka juga orang-orang muslim, ya, tidak ada kata lain kecuali taat kepada mereka dalam hal-hal yang tidak maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih dikeluarkan oleh Imam Muslim, "Man khala'a yadan min ta'atin laqiya Allah yaumal qiyamah wa la hujjata lahu wa man mata wa laysa fi 'unuqihi bai'ah mata mitatan jahiliyah." Siapapun yang melepaskan tangan dari ketaatan kepada pemimpin, maka nanti di hari kiamat tidak ada hujjah baginya. Dan siapa yang mati dalam keadaan tidak berbaiat kepada pemimpin, tidak mengakuinya sebagai pemimpin, mata mitatan jahiliyah, maka dia mati dalam keadaan mati jahiliyah. Ini menunjukkan jamaah yang kami cintai dan kami muliakan, di antara perjanjian antara kita dengan orang-orang yang Allah jadikan, Allah takdirkan sebagai sultan, sebagai amir, sebagai rais, sebagai waliul amr dan seterusnya, sebagai pemimpin yang menengahi, yang membawahi urusan-urusan kaum muslimin, maka mereka harus ditaati. Harus ditaati. Dalam hadis-hadis yang sangat banyak sebenarnya, bagaimana kita diperintahkan untuk sam'an wa ta'ah, untuk mendengar dan taat. Bahkan Nabi katakan walau abdan habasyian, walaupun kepada seorang pemimpin tersebut yang Allah jadikan dari budak Ethiopia. Ya, tidak hanya pemimpin yang diangkat secara syar'i, tidak. Kalau abdan habasyian, budak Ethiopia, bahkan dalam hadis yang lain budak yang cacat, tidak boleh dalam syariat mengangkat budak sebagai pemimpin. Tidak boleh dalam syariat mengangkat orang cacat sebagai pemimpin. Menunjukkan ini kalau memang terjadi ada pemimpin dengan cara yang tidak syar'i, dengan pemilihan-pemilihan demokrasi yang tidak syar'i, kalaupun ada pemimpin dari hal mereka yang hasilkan dari hal-hal demikian, tetap sam'an wa ta'ah, dengarkan dan taat. Karena kalau tidak, berarti kita telah mengingkari perjanjian damai dengan seluruh kaum muslimin. Ya. Betapa banyak mudarat yang akhirnya timbul gara-gara kita memberontak kepada pemimpin, mengangkat senjata kepada pemimpin, melontarkan kalimat-kalimat memprovokasi umat untuk melawan, untuk berdemo, untuk melakukan tindakan-tindakan yang di luar batas kepada para pemimpin, yang akhirnya umat terprovokasi. Terakhirnya umat selalu memandang buruk dan negatif kepada pemimpin, padahal mereka masih orang-orang Islam. Alhamdulillah dari awal Allah takdirkan kaum muslimin juga yang memimpin Indonesia ini. Dengan segenap bentuk, tetap saja ada kezaliman-kezaliman di dalamnya, namun itulah cerminan masyarakat. Itulah cerminan masyarakat. Wa kadzalika nuwalli ba'dadh dhalimina ba'dhan bima kanu yaksibun, kata Allah. Dan demikianlah kami jadikan pemimpin, kami jadikan orang-orang yang zalim sebagai pemimpin,
untuk orang-orang yang zalim pula sebagai balasan atas apa yang mereka perbuat. Jadi kalau kita berbicara, jamaah yang kami muliakan, pemimpin-pemimpin ini banyak yang ingkar janji. Tanya dulu, yang lebih banyak ingkar janji itu rakyatnya apa pemimpinnya? Pemimpinnya ingkar janji itu lahir dari rakyat yang ingkar janji. Rakyat yang dalam rumah tangganya sendiri berjanji tapi ingkar kepada istri, kepada anak, kepada kerabat, kepada tetangga dan seterusnya, kepada kawan-kawan yang akan dia hadiri acara walimahannya, dia pun ingkar. Sekarang muncullah pemimpin yang demikian sebagai perwakilan dari rakyatnya. Maka benar kata Allah, wa kadzalika nuwalli ba'dadh-dhalimina ba'dhan bima kanu yaksibun. Demikianlah kami jadikan pemimpin-pemimpin yang zalim memimpin untuk orang-orang yang zalim pula dengan sebab apa yang mereka perbuat. Maka jamaah yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan demikian tidak ada pilihan lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali hanyalah sam'an wa ta'atan, dengar dan taat kepada mereka. Jelaskan oleh Ibnu Abdul Aziz Al-Hanafi rahimahullah taala dalam syarah Aqidah Tahawiyah, wa amma luzumu ta'atihim wa injaru فلأنه يترتب على الخروج من طاعتهم من المفاسد أضعاف. Di dalam ketaatan, wajibnya kita taat kepada ulul amri, kepada waliul amri tadi, walaupun mereka itu zalim, kita tetap wajib taat. Kenapa? Fali'annahu, karena kalau kita memberontak akan ada mudarat yang lebih besar, berlipat ganda. Kalau kita memberontak, ada mudarat-mudarat besar di balik itu. Akan terjadi pertumpahan darah, cekcok, perperangan saudara berkepanjangan, kubu ini dengan kubu yang lain, para pendukung dengan para penentang. Akan terjadi perpecahan berkepanjangan, perperangan saudara yang berkepanjangan, bahkan sesama kaum muslimin akan terjadi peperangan saudara. Ini yang disebut dengan al-mafasid Allah, berlipat ganda. Ma yahsulu min jurihim bal fis sabri ala jurihim takfirus sayyiat. Akan tetapi justru ketika kita bersabar dengan kezaliman-kezaliman yang ada pada pemimpin ini, kita tidak melepaskan baiat, kita tidak memberontak kepada mereka, kita keluar mengangkat senjata dan pemberontakan kepada mereka, justru di dalamnya terdapat takfirus sayyiat, pengampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita yang bersabar. Fa idza arada ar-ra'iyyatu an yatakhallasu min zulmil amiri zalim falyatruku zulmah. Kalau rakyat itu mau berlepas diri, mau keluar menghindar dari kezaliman pemimpin, maka terlebih dahulu tinggalkanlah kezaliman dari diri sendiri. Ini kata beliau. Kalau kita tidak mau pemimpin itu zalim, maka benahi dulu dari awal diri kita supaya tidak zalim. Keluarga kita ajarkan Islam kepada mereka, ajarkan adab-adab yang mulia kepada mereka, ajarkan mereka diantaranya menepati janji, supaya kita mendapatkan pemimpin sebagaimana yang kita harapkan ada pada diri kita. Begitu juga dijelaskan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Wa fi hadza bayanun li tariqil khalas min zulmil hukam. Dalam perkara ini ada penjelasan untuk keluar dari kezaliman pemimpin. Alladzina hum min jildatina wa yatakallamuna bi alsinatiha, di mana pemimpin-pemimpin tersebut ya dari tipe-tipe kita, berbicara dengan lisan-lisan kita. Wa huwa an yatubal muslimuna ila rabbihim. Caranya bagaimana untuk keluar dari kezaliman pemimpin, yaitu kita dahulu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seluruh kaum muslimin diajak untuk bertobat kepada Allah. Wa yusahhihu aqidatahum, dan membenarkan, memperbaiki akidah mereka. Wa yarbu anfusahum, mendidik diri-diri mereka. Wa ahlihim, dan mendidik keluarga mereka. Alal islamis sahih, di atas Islam syariat Allah yang sahih ini. Tahqiqan liqaulihi ta'ala, ini sebagai bentuk
menerapkan firman Allah Ta'ala. Kalau ingin Allah rubah pemimpin kita sebagai pemimpin yang adil, maka Allah katakan innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sampai kaum tersebutlah terlebih dahulu merubah diri mereka menjadi lebih baik, baru kemudian dengan sebab itu Allah rubah keadaan pemimpin-pemimpin kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan pemimpin-pemimpin kita kaum muslimin yang memimpin kita sebagai orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis terakhir yang dinukilkan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabba an yuzahzaha 'anil nar wa yadkhulal jannata falyatihi maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir." Siapapun yang mencintai, yang menginginkan agar Allah jauhkan dia dari neraka, agar Allah masukkan dia ke dalam surga, hendaklah ia meninggal dalam keadaan beriman tersebut, beriman kepada Allah dan hari akhirat. Wal ya'ti ilan nasi alladhi yuhibbu an yu'ta ilaih, dan hendaklah ia memperlakukan manusia sebagaimana ia suka untuk diperlakukan dengan demikian. Wa man baya imaman fa'atahu safqatan yadih, dan siapa yang telah berbaiat kepada imam, kepada seorang pemimpin, dan dia telah memberikan jabatan tangannya, wa thamarata qalbih, dan ia dengan sepenuh hati menetapkan sebagai pemimpinnya, falyuti'hu, maka hendaklah ia taati. In istata'a fa in jaa ahadun yunazi'uhu fadribu unuqal akhir. Dengan semampunya ia harus mentaati pemimpinnya. Justru kalau ada orang baru, orang lain yang ingin mengkudeta, ingin mengaku-ngaku dialah pemimpin yang sebenarnya, padahal pemimpin sudah ada, fadribul unuqal akhir, maka penggallah leher yang belakangan ngaku-ngaku sebagai pemimpin, padahal dia tidak dibaiat oleh seluruh kaum muslimin dalam keadaan yang disepakati oleh syariat Allah Subhanahu wa taala atau berdasarkan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun bagaimanapun terjadi pemilihan pemimpin tidak dengan jalur-jalur syariat, tetapi dengan demikian oleh mereka pun tetap wajib untuk kita taati, tidak untuk kita keluar memberontak kepada mereka. Jamaah yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala, demikianlah pembahasan kita berkaitan dengan pembahasan mengingkari janji, bagian dari dosa-dosa besar, sehingga perlu kita ingat di antara janji itu adalah janji kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian janji kepada seluruh makhluk Allah. Seluruh makhluk Allah di sini yang pertama adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian janji kita sebagai janji setia atau baiat kepada para pemimpin. Kemudian janji kita kepada seluruh keluarga kita, kerabat kita, orang-orang terdekat kita, kawan-kawan kita dan seluruh manusia pada umumnya. Mudah-mudahan kita semuanya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Berpalingnya seseorang dari manhaj salaf setelah meyakininya, atau hilangnya kesabaran dalam bermanhaj sehingga terjerumus kepada perilaku khawarij dan seterusnya. Apakah ini termasuk ingkar janji? Betul. Betul jamaah yang kemuliakan, kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Berakidah yang benar, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu adalah janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai janji utama agar kita mempertahankan perkara-perkara akidah, perkara-perkara pokok dalam diri kita. Dan termasuk dalam perkara akidah adalah perkara terhadap pemimpin tadi. Taat kepada pemimpin ini pembahasannya adalah pembahasan akidah. Pembahasan akidah dalam bab jamaah dan imamah. Sehingga jemaah yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala, berarti termasuk orang ini telah mengingkari janjinya kepada Allah Subhanahu wa taala,
begitu juga kepada pemimpinnya yang telah kita sebutkan dalam hadis-hadis yang tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya bila dalam tahap proses pembangunan masjid atau fasilitas umum ada donatur yang mengirim donasinya dengan diniatkan untuk membeli semen. Namun ternyata dalam pelaksanaannya dibelikan panitia untuk membeli batu dan besi. Apakah hal itu boleh dilakukan? Bagaimana sebagainya? Barakallahu fiikum. Jamaah yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala. Ini pun tadi termasuk ke dalam akad yang dijelaskan oleh Syekh Sa'di rahimahullahu taala tadi. Ya, kalau memang kita terima donasi itu untuk semen, belikan untuk semen. Kalau tidak, ya, maka katakan kepada dia untuk semen sudah terpenuhi. Sekarang yang belum ada itu untuk batu dan besi. Bagaimana ini? Dia mau lanjut atau tidak, itu urusan dia. Kita kembalikan kepada dia. Jangan awak de ingin dapat pitih saya dari donasi wa iwan saja. Pada pai kanan lain biarlah kawak. Inyo ingin beli simin. Nanda awak ndak perlu simin, jangan diterima. Pernah dulu jamaah yang kami cintai dan kemuliakan, ada orang yang ingin berwakaf dengan nominal yang cukup besar di pondok kita, Darul Ilmi Payakumbuh, ya, cukup besar untuk pembangunan musalla. Ya, langsung dia malam-malam datang. Ya, ingin dibangunkan musalla. Niatnya apa? Supaya ini tetap mengalir pahalanya kepada seluruh orang yang memakainya. Tapi kita jelaskan, ini tanahnya masih ngontrak. Tanah pondok kita masih ngontrak. Maka kita belum bisa bangun musala permanen. Kita belum bisa bangun musala permanen. Adapun uang ini kami belum bisa terima karena akadnya tadi ingin bikin musala permanen supaya mengalir pahalanya kepada setiap yang pakai. Kami kembalikan, alhamdulillah. Diterima, alhamdulillah. Ya, akhirnya tidak jadi dia berdonasi, alhamdulillah. Menunjukkan kita harus komitmen. Apa yang dia donasikan, itulah akadnya tadi. Ya. Jadi sebelum kita mengiyakan jemaah yang kami cintai, berumbuk dululah dengan orang yang tahu ahlul khibrah di dalam pembangunan itu. Ya, berumbuk dulu, rapatkan kita sedang butuh apa? Apakah masih butuh semen? Kalau iya, belikan. Apa yang dia donasikan tadi, belikan itu semen. Ya. Nah, dan tentunya jamaah yang kemuliaan, bagusnya lagi kalau kita ingin berdonasi pembangunan masjid, serahkan saja ini uang untuk pembangunan masjid tanpa kita sebutkan untuk ini, untuk itu, tidak. Serahkan saja kepada pengelolanya dan Allah Subhanahu wa taala Maha tahu dengan niat kita. Jangan sampai kita menjadi donatur tetapi membebani pula kepada orang yang membangun. Kasihan nanti orang itu. Ya. Kita belikan misalnya ini untuk sound system, merek ini kita tentukan. Ya. Kasihan nanti ternyata ada yang lebih bagus daripada itu. Tidak dibelikan apa yang kita inginkan, nanti tidak terbelikan. Akhirnya panitia pembangunan yang akan dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hal ini. Maka jemaah yang kemuliaan, maka perlu sekali untuk kita ya diskusikan kepada mereka, ini kebutuhan-kebutuhan kita, ini yang belum terpenuhi, supaya akadnya jelas. Akad kepada para donatur ini jelas. Barakallahu fikum. Nah, masya-Allah ini beranak pertanyaannya jemaah. Barakallahu. Ya mudah-mudahan masih kuat insyaallah. Kalau tidak mungkin kita sambung insyaallah pertanyaan ini di pertemuan berikutnya. Bagaimana dalam kebiasaan panitia pembangunan atau acara membuat proposal dalam jumlah dan perhitungan harga yang lebih dibesarkan atau jumlahnya dibanyakkan dengan kata-kata biarlah gadangan sekete ikokan proposal seperti telah menjadi umum. Apakah dalam keadaan demikian hal itu dibolehkan? Tidak jemaah. Nah, tidak dibolehkan. Kita harus jujur. Menuliskan proposal itu juga bagian dari akad. Akad yang akan kita minta kepada, misalnya kita masuk ke perusahaan, ya, ini proposal pembangunan kita ini kita butuhkan besi ukuran sekian. Padahal kenyataannya beli yang lebih kecil. Nah, itu menyalahi akad. Maka jujurkan dalam proposal. Berapa dapatnya itulah kita bangun. Ya, bara dapat hasil dari proposal yang kita sebarkan, itulah yang akan kita bangun.
Ya, kita cari pembangunan masjid yang telah kita rancang, misalnya masjid dengan nilai minimal nominalnya berapa, 1 miliar misalnya. Ternyata seiring berjalan waktu baru terkumpulkan uang 500 juta. Bangun dulu, berapa dapatnya 500 juta? Cukup. Ya, jangan sampai kita besar-besarkan nilainya supaya hasilnya lebih besar. Ini pun termasuk ya mengingkari janji nantinya dan termasuk berdusta tentunya. Berbohong dengan harga barang. Barakallahu fikum. Mohon penjelasannya Ustaz. Bila ada pembangunan sarana umum seperti pengairan atau WC umum yang menggalang dana masyarakat, namun ternyata dalam pemanfaatannya tak maksimal, tak berlangsung lama, apakah panitia pembangunan itu akan mendapat dosa? Apakah donatur pembangunan tidak menerima nilai pahala lagi sejak sarana tak terpakai lagi? Barakallahu fikum. Tentu hal ini jamaah yang kemuliaan di luar kemampuan kita, di luar kemampuan panitia untuk memastikan orang banyak ke situ atau tidak. Yang penting di awalnya dia melihat masyarakat butuh. Awalnya masyarakat butuh, ya, kondaknya mohon maafnya kajambannya di tepi sungai misalnya, nampak auratnya dan lain. Akhirnya dia bangun tempat fasilitas umum, WC tertutup. Dia melihat hal demikian tentu dengan niat baiknya, tapi pitih tidak ada. Carilah donatur dan carilah dana dari masyarakat, terkumpullah. Akhirnya dia bangun demikian, ternyata pemakainya tidak maksimal. Tentunya ini di luar kemampuan dari panitia tadi. Dan tentunya dia tidak berdosa insyaallah dengan apa yang tidak dibebankan kepadanya. Tidak ada kewajiban dia untuk harus mendatangkan orang, halo kalau buang air ke sini, kalau buang air ke sini. Tidak ada kewajiban dia untuk memastikan demikian, jemaah yang kemuliaan. Jadi kalaupun tidak terpakai lagi, mudah-mudahan tetap tercatat amalnya sebagai fasilitator untuk pembangunan area-area kebaikan. Dan donaturnya mudah-mudahan tetap menjadi orang-orang yang telah meniatkan apa yang dia niatkan tadi dan mendapatkan hasil dengan apa yang telah dia niatkan. Dia meniatkan ini sebagai sedekah jariah, berkepanjangan untuk dipakai. Dan telah dia lakukan, insya Allah itu tetap tercatat sebagai kebaikan untuknya. Sebagai apa yang dia niatkan tadi. Walikulli imri'in ma nawa. Dia mendapatkan apa yang dia niatkan tadi, walaupun kenyataannya sudah dialih fungsikan. Termasuk jemaah yang kami muliakan, orang-orang yang tadinya membangun musalla kecil. Kemudian tentunya musalla ini dibangun dari uang-uang atau dana donatur yang telah menyumbangkan. Kemudian ternyata masyarakat telah membludak, banyak yang ingin sholat, akhirnya direhab masjid tadi. Jangan khawatir insyaallah jamaah. Tetap saja niat kita dari awal tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala kalau memang kita ingin jadikan sebagai sedekah jariah walaupun aset yang kita sedekahkan itu telah direnovasi. InsyaAllah ini juga hal-hal yang telah kita niatkan dari awal, mudah-mudahan tetap mengalir pahalanya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, semoga Ustaz, keluarga dan kaum muslimin selalu dirahmati oleh Allah Ta'ala. Amin. Allahumma amin. Izin bertanya Ustaz, sebelumnya afwan agak panjang, Masya Allah. Baik, insyaAllah. Jadi Ustaz, saya sempat futur. Alhamdulillah, Allah berikan hidayahnya kembali. Singkat cerita, dia di masa lalu ini datang ke orang tua saya. Dia ini siapa ya? Dan menjelaskan bahwa dia sedang belajar juga, baru mengenal manhaj salaf. Lalu kami mengiyakan. Lalu dibuatlah jadwal dia akan datang kembali untuk menkhitbah dengan ayah ibunya. Masya Allah. Berarti dia sudah mulai kita pahami. Tapi semakin hari saya terkadang ragu. Ragu dalam artian tanpa meremehkan yang baru berhijrah Ustaz. Tapi khawatir menyesal karena mungkin nantinya masih banyak perbedaan. Tapi di satu sisi saya juga masih sangat jauh dari kata penuntut ilmu sejati. Ditambah seharusnya November ini khidbah. Qadarullah, saya dapat kabar dari ayah bahwa dia mengundur, bukan mundur ya, tapi mengundur karena keluarganya sakit. Jadi saya sedikit berpikir apakah ini pertanda bahwa mungkin bukan jodoh saya. Di satu sisi
Saat ini qadarullah saya adalah anak pertama menjadi tulang punggung keluarga. Saya ingin sekali jika menikah menjadi ibu rumah tangga di rumah. Hal ini tentu saya sampaikan ke dia karena ketika datang menemui orang tua saya saat itu, dia mengerti. Tapi saran darinya adalah bekerja dulu sampai adik saya lulus kuliah, di mana insyaAllah 1,5 tahun lagi. Waktu yang sangat lama, Ustaz. Saya khawatir iman ini semakin terkikis. Saya ingin melangkah lebih dekat dengan yang Allah ridai. Mohon nasihatnya Ustaz. Jazakallahu khairan, barakallahu fiikum. Tayyib, jamaah yang kami muliakan, kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Kasus-kasus seperti ini tentunya kita timbang dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau datang seseorang laki-laki yang engkau ridai agamanya dan akhlaknya, maka segerakan untuk menikah. Segerakan bagi walinya untuk menikahkannya. Kalau tidak, takun fil ardi fitnatan wa fasada. Akan terjadi fitnah, ujian yang lebih berat, akan terjadi kerusakan di permukaan bumi ini. Jamaah yang kami cintai, kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala. Maka lihat kembali kepada kesalehan seseorang tersebut yang engkau ridhai agamanya. Pertama, syaratnya dia datang tentunya. Dia telah datang menawarkan dirinya untuk mengkhidbah dengan keseriusannya. Ini tentu bukan main-main, karena yang didatangi itu sudah orang tua. Ya, bukan orangnya langsung, tapi orang tuanya, walinya, ini yang seharusnya. Ya, yang didatangi walinya, ini yang seharusnya, dan dia telah menampakkan iktikad baiknya. Maka dengan demikian, siapa wali di sini? Apakah di sini adalah ayah kita? Maka dia, ayah kita tersebut, sebagai pengambil keputusan. Ya, sebagai pengambil keputusan dan pertimbangan dalam hal ini, walaupun tetap berkomunikasi dan bermusyawarah dengan wanita yang sedang dikhidbah tersebut. Maka inilah yang perlu kita pahami, bahwa dalam pernikahan itu tidak hanya keinginan kita sebagai calon mempelai, tetapi harus dilibatkan ayah kita sebagai walinya. Maka wali harus arif dan bijaksana juga dalam melihat permasalahan seperti ini. Baik, kembali kepada yang tadi. Lihat bagaimana agamanya tadi. Kalau memang kita sudah ridhoi agamanya, menunjukkan akidahnya sudah benar, bagaimana dia di atas ya ilmu ini, bersemangatkah dia atau tidak. Ini di antara hal yang perlu kita perhatikan jemaah. Jangan hanya ala-bara-lamonyo ngaji, bukan itu. Bukan itu. Seberapa konsistennya dia mengaji, itu yang penting. Bukan sudah berapa lamanya. Enggak. Ya, karena banyak yang sudah lama-lama itu justru berguguran sekarang. Mereka orang-orang lama dulu yang 15 tahun sudah ngaji, sekarang berguguran, tidak mau ngaji-ngaji lagi. Karena menilai, ustadznya jauh lebih muda dari saya, yang dibahas itu terus, usul salasah lagi, qaidul arba lagi, al-kabair lagi, itu. Akhirnya tidak mau lagi datang. Maka orang-orang seperti ini bukan acuannya jemaah. Bukan acuannya berapa lama, tapi berapa konsistennya dia rutin ingin belajar, kemudian dia meluangkan waktunya, bukan sekedar memanfaatkan waktu luang, tapi meluangkan waktunya untuk belajar. Bagaimana dia mau duduk langsung di majlis-majlis ilmu, ya, langsung ya, bukan mengandalkan media-media, tapi berupaya langsung. Media-media ini hanya alternatif di saat-saat kesibukan dia. Ya, tapi bagaimana rutinnya dia dalam kajian-kajian langsung, bertatap muka, membuka kitab, menulis dan mencatat, kemudian memurajaah kembali apa yang dia bahas. Ini sangat penting jemaah yang dimuliakan. Dilihat di sini. Tentu melihat mereka ini tidak langsung kepada orang, tapi lihat juga dulu dengan siapa dia bergaul. Untuk menilai agama seseorang, al-mar'u ala dini khalilih, kata Nabi SAW. Seseorang itu bergantung kepada agama kawan dekatnya. Lihat siapa kawan dekat orang ini. Kalau memang sudah kita deteksi semuanya dari agama saja, langsung segerakan, jangan tunda-tunda lagi. Tetapi kalau memang tadi dikatakan orangnya ini yang meminta diundur sedikit karena sakit memang udzur syar'i yang kita ya berikan kelapangan kepadanya. Ya belum bisa kita memastikan kalau dia mengundur sedikit, ya 1 bulan, 2 bulan, ya atau 1 pekan diundur sedikit, itu bukan tanda bahwa tidak jadi, belum
Bisa jadi ini melatih, menguji kesabaran kita dulu. Ya, karena memang orang yang baik agamanya ini, kita harus sabar dengan mereka. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah, kata Allah dalam surat Al-Kahfi. Bersabarlah kamu dengan orang-orang yang senantiasa mengingat Allah dari pagi hari dan petang harinya, menginginkan wajah Allah. Bersabar kita dengan orang-orang soleh ini. Ya, diuji dulu kita dengan kesabaran. Bisa jadi ini. Dan tentunya ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, yang kepada akhwat yang bertanya ini, ya rutinkan dulu untuk istikharah. Rutinkan istikharah. Ya, dan istikharah perlu diingat, bukan diberikan langsung tanda dari mimpi, tidak. Bukan dari mimpi. Ya, jadi cara kita beristikharah, pertama kita ya hafalkan dulu doa-doa istikharah, kita renungi dan baca di dalam salat istikharah tersebut. Ya. Kemudian setelah kita melakukan itu, langsungkan terus prosesnya, ikuti terus prosesnya. Kita menikah nih, ingin menikah dengan ada orang yang serius, langsungkan terus prosesnya. Kalau ternyata proses ini gagal terus, mudah-mudahan itu tandanya. Tetapi kalau ternyata proses ini lancar mulus, insya Allah di situ juga tandanya, maka insya Allah disitulah jodohnya. Maka ini sesuai dengan apa yang kita ya pahami di dalam doa. Kita berdoa kepada Allah dalam istikharah, itu kan doa untuk memilih. Kemudian kita berikhtiar. Kalau kita dimudahkan dalam ikhtiar itu, insya Allah itulah jawaban dari doa tadi. Nah, jangan patah semangat dulu dalam hal-hal yang belum kita mengerti keadaannya. Tayyib. Adapun berkaitan dengan kerja atau tidak kerja tadi, ya tentunya kalau wanita yang paham tentang bagaimana sebaiknya menjadi wanita yang berkhidmat di rumah, ya, tentu pahamkan dia, ya bahwa dia pengen di rumah, ya, berkhidmat di rumah untuk suami dan untuk anak-anaknya nanti, ya, menghafal di rumah sebelum lahirnya anak, dia sering murojaah, bahkan ingin menjadi hafiz Al-Quran, ingin menjadikan anaknya hafiz Al-Quran. Masya Allah, ini cita-cita yang mulia kalau ingin di rumah. Jadi kalau memang ingin di rumah, jamaah yang kemuliakan, para akhwat, ya di rumah itu bukan sinetron, bukan medsos, tapi di rumah itu Al-Quran. Ya, Al-Quran. Ya, lebih banyak berinteraksi dengan Al-Quran, apalagi di saat-saat masih kosong kesibukannya, masih sedikit, ya baru dengan suami, belum lahir anak-anak. Maka ini waktu yang cukup, waktu yang sangat berharga untuk menghafal Al-Quran, ya, dengan niat kita ingin menjadikan anak-anak kita nanti sebagai hafiz Al-Quran. Masya Allah, jemaah yang kemuliaan, ini hal-hal yang sangat kita saksikan sendiri, bagaimana anak-anak kecil itu yang mereka sangat ya, mudah sekali untuk tertulis di dalam benaknya ini ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, mudah sekali hafal. Bahkan apa yang belum sanggup dihafal ibunya, dia sudah sanggup hafal duluan. Masya Allah, dia lebih cepat untuk menghafalnya. Hanya terdengar dengan murattal dia sudah bisa hafalkan. Hanya terdengar dari imam di sebuah masjid, dia sudah bisa hafalkan. Apalagi kalau hal itu di murojaah terus di rumah, demikian. Maka jemaah yang kemuliaan, ini perlu dipahamkan, dimusyawarahkan dengan laki-laki yang datang tadi. Ya, kalau dipaksa untuk menjadi wanita karir, menunjukkan ini belum tentu dia orang saleh. Kalau istri itu dipaksa untuk menjadi wanita karir, harus bekerja karena dia juga bekerja, hati-hati jemaah yang kemuliaan. Ini ya menunjukkan ya, kurang pemahamannya dalam rezeki yang Allah berikan untuknya. Kenapa tidak? Karena Allah jelaskan. Di antara sebab laki-laki itu menjadi pemimpin itu dalam rumah tangga, wa bima anfaqu min amwalihim, dengan sebab dia telah menafkahi istrinya dari hartanya. Jadi kalau istri disuruh kerja, cari nafkah sendiri, siapa yang akan jadi pemimpin nanti? Istri yang akan jadi pemimpin. Dia tidak akan memimpin, dia tidak akan mau lagi dipimpin oleh suaminya. Kenapa? Secara fitrah dari Allah Subhanahu wa taala demikian. Ya, seorang laki-laki menjadi pemimpin itu dengan sebab itu. Wa bima anfaqu min amwalihim. Setelah sebab dia dilebihkan oleh Allah dibandingkan wanita, maka dengan sebab dia memberikan nafkah kepada istri, itulah dia menjadi pemimpin. Maka yang demikian ya perlu untuk dipahamkan dan dipahami baik-baik. Barakallahu fikum. Assalamualaikum Ustaz. Seseorang yang menikahi seorang perempuan dengan pernah memberikan syarat tidak akan menikah lagi.
Apakah ini termasuk perkara yang harus ditepati? Sedangkan suami tidak mengetahui hukumnya poligami dan ingin menikah lagi. Barakallahu fikum. Jamaah yang dimuliakan, mencintai Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis, al-muslimuna ala syurutihim. Seorang itu wajib menunaikan syarat perjanjian yang telah dia setujui. Illa syartan, kecuali sebuah syarat yang menghalalkan apa yang Allah haramkan atau mengharamkan apa yang Allah halalkan, maka syarat ini tidak berlaku. Syarat ini tidak berlaku. Jadi kalau ada sebuah syarat, di dalam syarat tersebut ada hal yang menentang syariat Allah, maka syaratnya gugur. Maka dengan demikian tadi apa yang dikatakan, ya, seorang laki-laki ya, berjanji, ya, mensyaratkan dirinya tidak akan ya, menikah lagi, atau boleh dikatakan ini dia bersumpah tidak akan menikah lagi, ternyata ya menikah lagi bagi laki-laki itu halal. Berarti dia telah mengharamkan apa yang Allah halalkan di dalam ikrar syaratnya tadi. Maka dengan demikian jamaah yang kami muliakan, dia harus menebus kafaratnya. Ya, termasuk di sini kafaratul yamin, ia harus tebus di antaranya, ya, di antara halnya yaitu ya, membebaskan seorang budak. Kalau sekarang tidak ada, ya, berarti masuk ke pilihan kedua, it'amu asyarati masakin, memberi makan 10 orang miskin, au kiswatuhum, atau memberikan pakaian kepada mereka 10 orang yatim, miskin, ya, bukan yatim, ya, miskin, ya, atau kalau tidak sanggup berpuasa 3 hari. Ini untuk menebus janji atau syarat yang tadi telah diikrarkan sebagai sumpah, sebagai ya nazar, boleh dikatakan demikian, sebagai syarat dan sebagai hal-hal yang harus dia tepati namun tidak bisa untuk ditepati. Maka Nabi SAW mengatakan, man nadhara an yuti'allaha man nadhara an yuti'allaha falyuti'hu wa man nadhara an ya'siyallaha fala ya'sihi. Siapa yang telah bernazar untuk mentaati Allah maka wajib untuk dia tunaikan nazarnya, dan siapa yang telah bernazar untuk bermaksiat kepada Allah janganlah ia tunaikan nazarnya tersebut. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada seorang guru ustaz, kita menyampaikan kepada anak bahwa hukum musik haram, dan pada saat itu anak juga bertanya tentang hukum menyanyi tanpa musik. Bagaimana cara menjawabnya Ustaz? Karena anak takut anak akan suka menyanyi Ustaz. Karena pernah anak dengar ada sebagian Ustaz mengatakan menyanyi dibolehkan. Barakallahu fikum. Tayyib jamaah yang kemuliakan, tentunya keharaman dalam hal ini telah disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, seluruhnya berkaitan dengan musik, ma'azif. Ya. Al-ma'azif itu alat-alat musik, berkaitan dengan musiknya. Tetapi dengan perkara bernyanyi, ya perlu kita pahami juga, ya, bernyanyi ini dibolehkan dengan syarat. Di antara syaratnya, pertama, dia tidak mengandung kemaksiatan dalam nyanyinya. Maka diperiksa dulu apa isi nyanyinya, apa isi lagunya. Ya, maka Nabi SAW itu punya penyair, di antaranya Hasan bin Thabit, penyairnya Nabi SAW, betul. Dan maka syair saja, nyanyian biasa yang disenandungkan dengan irama-irama ini boleh tanpa musik. Yang haram itu kalau sudah pakai musik kemudian dilabeli dengan nasyid, ini haram namanya. Mencampur adukkan ya nyanyian-nyanyian yang dibolehkan dengan alat musik. Maka kalaupun nyanyian tanpa musik, maka diperhatikan jemaah yang kemuliakan apa isinya. Ya, maka dicek kalau anak kita menyanyi di rumah apa isinya, apa kandungan isinya. Kalau ada maksiat maka harus cepat dibantah. Kalau ada isinya kedustaan, cepat ditegur, tidak boleh lagi nyanyi itu. Kalau ada isinya meremehkan orang lain, merendahkan orang lain, tidak boleh. Kalau ada isinya perkataan-perkataan jorok, kata-kata kotor, kata-kata kasar, maka ini tidak boleh. Termasuk kemaksiatan. Kemudian jemaah yang kami muliakan, lihat juga apakah dia melalaikan diri dengan nyanyian-nyanyian tersebut. Ya. Berleha-leha bahasa kitanya. Ya, setiap dia bernyanyi itu lambat sekali, lamban garinya. Ini pun jangan dibolehkan kepadanya untuk menyanyi kalau dia dalam keadaan demikian.
Ya, adapun yang lain-lainnya yang tidak bertentangan dengan syariat, nyanyian-nyanyian yang isinya tentang hal kebaikan-kebaikan, insyaallah ini diperbolehkan selama ya bisa mengontrol diri seseorang. Tentu dalam nyanyian-nyanyian ini orang-orang pun harus tahu mana dasar-dasar syariat di dalamnya. Jangan sampai mentang-mentang nyanyi-nyanyi religi katanya, tetapi ternyata di dalamnya terdapat kemaksiatan, dapat syirik. Ya, contohnya nyanyi-nyanyian mereka yang sering terdengar oleh kita, ya Rabbi bil Mustafa itu kan termasuk kesyirikan di dalamnya. Kenapa tidak? Ya Rabbi, wahai ya Allah, wahai Allah, bil Mustafa, dengan bertawasul kepada Nabi Muhammad. Bertawasul, ya. Nabi SAW telah meninggal, kita tidak bisa bertawasul dengan beliau. Kita tidak bisa meminta untuk disampaikan doa oleh beliau kepada Allah. Itu artinya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana dan seterusnya. Ini kan senandung-senandung yang banyak masyhur terkenal di masyarakat kita, yang sering dinyanyikan oleh anak-anak kita tidak tahu ternyata mengandung kesyirikan di dalamnya. Ya, walaupun senandung-senandung demikian jemaah, ya, maka perlu dicek isinya apa. Maka kita pun perlu berilmu tentang apa yang dinyanyikan. Kalau tidak sanggup untuk hal demikian, maka laranglah menyanyi secara total. Kalau kita tidak bisa membedakan mana baik mana buruk dalam nyanyian, laranglah nyanyian tersebut secara total dari diri kita dan dari rumah kita. Barakallahu fikum. Baik jamaah yang kami cintai dan kami muliakan dengan Allah Subhanahu wa taala, sampai di sinilah pembahasan kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi pelajaran bagi kita seluruhnya, terutama bagi kami yang menyampaikan. Salah dan kurang kami mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.